Halo bro, selamat datang kembali di Brothers Film. Masih bersama saya yang akan menemani waktu kalian semuanya. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film tentang kaiju lagi, yaitu King Kong versus Godzilla tahun 1962. Sebentar lagi akan dirilis film Godzilla versus Kong tahun 2021. Ya, mungkin bulan inilah. Tentunya kita masih belum tahu apakah film ini nanti akan mengambil adaptasi dari cerita film originalnya ataukah bahkan dengan konsep cerita yang benar-benar baru. Kita masih perlu menunggu rilisnya film Godzilla terbaru itu. Oke, untuk film King Kong versus Godzilla tahun 1962 itu sendiri menceritakan tentang kebangkitan Godzilla dan sekaligus pertempuran pertamanya dengan King Kong. Tentunya akan banyak adegan pertempuran antara dua kaiju ini. Film ini masih disutradarai oleh Ishiro Honda bekerjasama dengan Eiji Suburaya sebagai pencipta efek khusus yang luar biasa. Jadi, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam isi ceritanya, bro. Film dibuka dengan adegan seorang pimpinan departemen periklanan, sebuah perusahaan farmasi yang begitu pusing memikirkan kemajuan perusahaannya. Tuan Tako, dialah yang sedang berupaya untuk meningkatkan rating program TV yang didanai oleh perusahaannya. Di sisi lain, ada sebuah kapal selam Amerika yang bernama Seahawk sedang mengamati sebuah bongkahan es besar yang menyala di Antartika. Setelah melihat dan memastikan bongkahan es yang menyala itu, sang kapten menyerukan kepada krunya untuk mendekat karena disinyalir terdapat sebuah kehidupan dalam bongkahan batu es yang menyala itu. Namun, tanpa disangka-sangka, saat mendekat kapal selam itu malah tersangkut di bawah bongkahan batu es itu. Alhasil, mesin kapal selam pun mati, dan atas perintah kapten kapal, dilepaskanlah cairan kuning untuk menandai lokasi di mana kapal selam Seahawk berada, dan untuk memudahkan tim evakuasi dalam mencari kapal selam itu. Kembali lagi pada perusahaan farmasi, setelah diskusi yang lama, akhirnya ditunjuklah dua orang perwakilan perusahaan untuk melakukan perjalanan ke sekitar Pulau Solomon, yaitu Osamu Sakurai dan Kintaburo Furue. Tujuan mereka adalah untuk memastikan adanya monster besar yang ada di sana. Keesokan paginya, mereka berdua berangkat dan langsung sampai di Pulau Solomon. Setibanya, mereka langsung ditangkap dan digelandang oleh penduduk pribumi pulau tersebut untuk selanjutnya dibawa kepada kepala suku. Sesampainya di desa, tanpa diduga, kepala suku malah marah-marah dan menyuruh mereka berdua untuk langsung pulang. Namun, karena mereka mempunyai misi untuk memastikan adanya seekor monster, maka Sakurai tak berusaha mendekati kepala suku dengan memberikan sebuah radio sebagai hadiah. Alhasil, mereka berdua diperbolehkan menetap di desa itu. Di Antartika, sebuah helikopter Amerika yang dikendarai oleh dua orang bule datang untuk mengevakuasi kru kapal selam Seahawk. Heli itu juga sudah mengetahui lokasi kapal selam dengan melihat cairan kuning di dekat bongkahan es. Saat akan mendekat, mereka dikejutkan dengan munculnya Godzilla dari dalam bongkahan batu es yang menyala itu. Akhirnya, Godzilla langsung keluar dan menuju pangkalan militer di Antartika. Dia menghancurkan base militer itu dengan nafas atomnya, menginjak bangunan, dan merusak armada militer yang muncul. Setelah puas menghancurkan base militer, Godzilla pun langsung menuju ke Jepang, tempat di mana dia dilahirkan. Hal ini diperkuat dengan hipotesa dari Dr. Shigezawa, seorang ahli hewan dari Jepang. Kembali pada Sakurai dan Furue yang ada di desa Pulau Solomon. Kali ini mereka melakukan ekspedisi di ujung pulau untuk mencari monster raksasa. Tanpa diduga, muncul gemuruh petir dan suara raungan monster yang membuat mereka lari tunggang langgang kembali ke desa. Sekembalinya di desa, Furue mengalami sakit kepala dan tidak bisa istirahat. Tiba-tiba muncul seekor gurita raksasa yang menyerang desa. Si gurita ini menghancurkan rumah dan membuat beberapa orang terluka. Walaupun diserang dengan tombak dan senapan, dia tidak cedera sedikit pun. Namun secara mengejutkan, muncul raungan hewan sekaligus monster raksasa yang menyerupai seekor monyet. Dia menyerang gurita raksasa dengan melempar batu dan menginjaknya. Tapi si gurita juga melakukan perlawanan dengan mencengkeram kepala si monyet. Seketika itu pula, sang monyet langsung menjatuhkannya dan membuat si gurita mundur dan menghilang di laut. Sang monyet akhirnya diketahui bernama King Kong. Setelah mengalahkan gurita, King Kong melihat ada banyak minuman dalam gentong dan langsung meminumnya. Sesaat setelah minum, dia mengantuk. Masyarakat desa memainkan alat musik untuk menenangkan King Kong hingga dia bisa tertidur pulas. Sakurai memutuskan untuk membawa King Kong ke Jepang dengan menggunakan rakit raksasa dan mengikatnya di sana dengan alat peledak untuk berjaga-jaga. Tuan Tako begitu senang melihat kinerja stafnya yang berhasil membawa King Kong ke Jepang. Akhirnya, nama perusahaan farmasi di mana ia bekerja menjadi terangkat kembali.
Di sisi lain, Godzilla sudah sampai di Jepang. Dia menghancurkan apa saja yang dilewatinya, termasuk kereta api, di mana Fumiko, adik dari Sakurai, ada di sana. Di sini sebenarnya Fumiko berencana untuk mencari Kazuo, kekasihnya, karena diberitahukan bahwa kapal yang dinaiki Kazuo menghilang di Laut Arktik. Walau dalam keadaan yang kurang menguntungkan, akhirnya Fumiko dapat diselamatkan oleh Kazuo dan bisa menghindari serangan dari Godzilla. Tanpa disadari, ternyata King Kong sudah mulai sadar dari tidurnya, dan dia mulai berontak karena terikat pada sebuah rakit. Dirasa akan membahayakan kapal yang ditumpangi Sakurai dan kru, maka mereka berencana untuk meledakkan rakit tersebut. Usaha mereka berhasil untuk menghancurkan rakitnya, namun di sisi lain, justru King Kong bebas dan berhasil berenang ke pesisir Jepang. Ia menghancurkan banyak bangunan dan tidak bisa dikendalikan. Tanpa diduga, lokasi King Kong dan Godzilla berdekatan, dan akhirnya kedua monster ini bertemu untuk pertama kalinya. King Kong langsung menyerang Godzilla dengan melemparkan beberapa batu. Namun, Godzilla menyerang balik dengan nafas atomnya, yang membuat perut King Kong terbakar. King Kong akhirnya memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Berbagai upaya dilakukan pihak militer untuk memukul mundur Godzilla, mulai dari perangkap api, kejutan listrik dengan tegangan ekstra tinggi, dan juga meledakkan tanah, hingga Godzilla berhasil jatuh. Namun, upaya itu sia-sia saja. Godzilla seakan-akan tidak terluka sedikit pun. Dia bangkit dan mengamuk lagi. Tak kalah garangnya, si King Kong menghancurkan banyak bangunan yang dilewatinya juga, termasuk menendang kereta api yang ditumpangi Fumiko. Fumiko malah akhirnya dibawa oleh King Kong. Pihak militer berencana membombardir King Kong, namun dicegah oleh Sakurai dan Kazuo karena adanya Fumiko di sana. Akhirnya serangan dibatalkan, dan sesuai dengan masukan dari Sakurai, King Kong dibius dengan peluru yang sama dengan air minuman yang diminum King Kong di Pulau Solomon. King Kong pun berhasil tidur pulas, dan Fumiko bisa diselamatkan. Atas ide Sakurai dan Kazuo pula, King Kong diikat dengan balon udara raksasa dan dia berhasil diterbangkan bersama dengan helikopter yang membawanya ke Gunung Fuji, tempat di mana Godzilla berada. Seiring dengan datangnya pagi, King Kong mulai sadar dari tidurnya. Heli militer melepaskan ikatan balon udara King Kong dan membuat dia jatuh hingga mengenai Godzilla. Akhirnya, pertemuan kedua sekaligus pertempuran antara kedua kaiju ini sudah tidak bisa dihindari. Dalam pertempuran ini, King Kong dibuat babak belur dan hampir bisa dikalahkan sama Godzilla. Namun, secara tiba-tiba ada gemuruh petir dan King Kong bangkit menjadi lebih kuat. King Kong membalik keadaan dengan memukul mundur Godzilla. Dalam pergumulan itu, banyak bangunan hancur, termasuk sebuah kastil yang sangat megah. Akhirnya, kedua monster itu sama-sama jatuh ke dalam laut, dan hanya menyisakan King Kong yang sedang berenang kembali ke habitatnya di Pulau Solomon. Sementara Godzilla tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Dr. Shigezawa menyampaikan bahwa Godzilla mungkin akan bertahan, dan sebagai manusia, kita harus merubah cara dalam memperlakukan tumbuhan dan hewan, sehingga di masa depan bisa lebih baik lagi. Oke, dan berakhirlah alur cerita film King Kong vs Godzilla 1962 ini bro. Tinggal kita menunggu film terbaru Godzilla vs Kong tahun 2021. Ya, bulan ini sebentar lagi kita bisa menikmatinya. Semoga kalian semuanya bisa terhibur. Kritik dan saran kalian yang membangun bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton konten kami dari awal sampai akhir. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.